tenang aja, Dispora tuh sebenarnya punya akun Instagram yang hampir setiap hari posting ya. Dan Bener. itu yang salah satunya yang Rajin membantu ya aku. posting. Hello everyone, welcome to Gelanggang Dispora. Balik lagi nih sama aku Mei. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, kayaknya nih sahabat Dispora semuanya udah pada penasaran mungkin dengan siapa. Langsung aja kita menuju. Di sini ada Kak Early nih. Halo Kak Early, gimana kabarnya nih Kak Early? Halo Kak Mai, ya ampun alhamdulillah baik. Aku perasaannya gimana Kak Mai kabarnya? Sama aku juga baik. Di sini aku berdoa semoga kita semua tetap baik ya teman-teman. Kak Early mungkin boleh nih sahabat Dispora nih penasaran dengan profil Kak Early. Boleh coba perkenalan diri dulu ke sahabat Dispora mungkin? Boleh banget. Makasih Kak Mai. Aku mau kenalin diri nih. Halo everyone. Perkenalkan, namaku Early Melati Dali Ilah Putri. Walaupun panjang, teman-teman bisa singkat aja panggil aku Early atau Melati. Nah, untuk sekarang nih Kak Mai, aku nih lagi menjadi mahasiswa psikologi UI di semester 6. Kesibukannya kuliah tentunya ya. Oke, berarti mahasiswa ya, tapi penasaran Betul. banget nih kayaknya sahabat Dispora kenapa mungkin Kak Early kita undang hari ini. Jadi dengar-dengar teman-teman, Kak Early ini kemarin abis mengikuti seleksi, betul tidak Kak Early? Betul. Jadi seleksi PPAN 2022 dan katanya Kak Early ini juara 1 tingkat provinsi. Coba mungkin Kak Early bisa ceritakan awal mulanya ngikut PPAN ini tuh dari mana sih Kak Early? Oke, nah kalau awalnya banget kenapa gitu kan aku bisa nemuin aku tuh tertarik banget sama yang namanya exchange. Karena menurut aku itu kan pengalaman yang seru gitu ya, benar, kita benar, keluar benar. negeri. Nah terus aku cari nih hashtag exchange gitu. Aku cari hashtag yang keluar postingan Dispora. Nah Dispora Kota Tangerang ternyata ngepost pertukaran pemuda antar negara PPAN gitu kan, dibuka. Terus aku lihat syarat-syaratnya, wah ini kayaknya memungkinkan nih untuk ikut. Akhirnya dari situ aku langsung follow Dispora Tangerang. Abis itu aku langsung join deh, kayak gitu sih. Oke, berarti Kak Early itu tipe yang aktif mencari lewat sosial media sekarang gitu ya Kak Early? Betul. Oke, hebat banget ya anak-anak muda semuanya harus terinspirasi nih dari Kak Early walaupun masih jadi mahasiswa semester 6 ya teman-teman semuanya. Oke, Kak Early, PPAN itu apa sih Kak Early? Mungkin buat sahabat Dispora yang belum tahu PPAN itu apa bisa dijelaskan? Oke, kalau PPAN sendiri singkatannya adalah Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nah, programnya ini dari Kemenpora, dia ada setiap tahun insya Allah. Terus kalau programnya dia sebenarnya ada 8 pilihan negara nih. Oke, nah, apa aja tuh? Ada Singapura, ada macam-macam nih. Nah, salah satunya juga ada Korea. Kalau Korea ini di tahun ini dia udah fix gitu. Jadi kayak tahun ini bakalan ada Indonesia ke Korea. Programnya ngapain? Nanti dari Indonesia kita ke sana untuk memperkenalkan budaya kita, kultur kita, tapi kita juga belajar kultur mereka gitu. Jadi kayak pertukaran timbal nih. balik gitu ya, saling belajar budaya antar negara gitu ya. Nah, betul. Nah, Kak Early sendiri kemarin itu ikut seleksi berapa lama dan juga tempat seleksinya itu di mana sih Kak Early? Oke. Mulai dari tingkatan kota kali ya, bisa dijelaskan. Oke. Kalau seleksinya sendiri kemarin itu kan dari Dispora Tangerang tuh ada postingannya bahwa seleksi di kota ke Tangerang gitu. Jadi tingkat kota dulu. Oke, nah itu minggu lalu tuh tanggal 16 Maret. Jadi selama 1 hari itu kita dites mulai dari pengetahuannya, terus juga bahasa Inggris, terus ada serangkaian wawancara dan ada cultural performance. Itu selama 1 hari full. Nah terus seminggu setelahnya langsung ikut yang di provinsi gitu. Tadi dengar-dengar nih ada cultural performance. Ya. Kak Early sendiri itu menampilkan apa sih untuk cultural performance itu Kak Early? Oke, thank you. Nah cultural performance ini nih kadang-kadang orang langsung bingung gitu ya, kayak kita harus nampilin apa gitu kan. Karena kan kayaknya budaya tuh banyak ya, bahkan bahasa atau makanan itu bener-bener budaya juga banyak gitu. Banget gitu ya, memang kalau misalkan budaya-budaya betul. Gitu kan. Tapi sebenarnya kita tidak dikekang di sini. Jadi budaya itu karena banyak kita boleh bebas berkreasi. Kalau aku kebetulan aku suka banget yang namanya storytelling. Wow. Nah, gitu. Jadi aku langsung menampilkan storytelling, tapi kebetulan karena ini kota Tangerang, aku bawain kisah namanya Pendekar Cisadane dalam bahasa Inggris. Gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Semoga Kak Early ini menginspirasi buat kalian. Bakat itu nggak cuman
soal nari atau yang seperti kita tahu mungkin bermain musik, tapi di sini ada storytelling juga gitu ya. Terus di sana tuh seleksinya berapa hari tuh Carly? Oke, kalau yang di mana nih? Di provinsi? Mungkin kota juga boleh dijelaskan. Oke, tadi kalau di kota cuma 1 hari ya. Nah, terus tapi kalau di provinsi itu 4 hari. Jadi kemarin dari tanggal 22 sampai 25 Maret. Rangkaian acaranya wah lebih banyak lagi dong tentunya ya. Tolong dijelaskan mungkin biar nggak penasaran nih sahabat-sahabat di rumah nih. Ya, oke, tentunya setiap acara pasti ada pembukaan. Nah, di pembukaan itu kita kenalan nih sama teman-teman dari kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Nah, di Banten sendiri kan ada 8 kota dan kabupaten. Jadi kita kenal-kenalan karena setiap kota itu membawa 5 perwakilannya gitu. Jadi 5 terbaik dari kota dan kabupaten masing-masing dibawa semua ke provinsi. Terus di provinsi setelah pembukaan kita dapat materi kayak pembelajaran apa sih budaya Banten tuh yang kayak gimana gitu. Terus habis itu kita juga ada rangkaian seleksi wawancara. Jadi wawancaranya ada 7 tahap. Ada 7 tahap gitu ya. Ada moralitasnya, keagamaan, psikologis, terus juga bahasa Inggris dan lain-lain. Dari tahap seleksi itu sendiri nih buat Kak Arly, menurut Kak Arly ada yang paling susah atau yang paling mudah gak sih menurut Kak Arly gitu? Oke, jadi tadi selain wawancara aku belum jelasin nih Kak Mai, dia tuh ada juga cultural performance. Menurut aku hampir semuanya cukup challenging ya, karena apalagi kita tuh di pressure oleh waktu gitu, kayak bahwa kita harus datang di tiap wawancara tuh cuma 10 menit, bayangin teman-teman, dalam 10 menit aja kita harus menampilkan yang terbaik versi kita gitu kan. Kalau menurut aku sendiri kemarin tuh yang aku cukup kesulitan ternyata di keagamaan gitu justru. Di keagamaan justru sulit gitu ya. Kenapa tuh? Mungkin boleh diceritakan buat kita gitu. Karena kadang kita ngerasa misalnya ditanya nih gitu ya, iman tuh apa sih gitu. Ya aku kan langsung yakin, oh itu kepercayaan. Tapi ternyata sebenarnya kan kita belum mendalami definisi iman itu sendiri gitu ya, kayak harus yang diyakini dalam hati, yang dilafalkan oleh pengucapan, terus juga dilakukan oleh perbuatan kita gitu. Jadi memang kita tuh kadang hal-hal simple yang kita anggap kayaknya itu biasa aja deh, itu udah sehari-hari kita udah biasa lah beribadah gitu, tapi ada hal-hal yang kayaknya sebenarnya bisa dieksplor lagi kayak gitu. Berarti memang ini seleksinya tuh nggak main-main ya Carly ya, berarti benar-benar ketat ya, sampai dengan hal-hal keagamaan pun dibahas untuk di tahap seleksinya gitu ya. Betul. Oke nih, menurut Kak Arly sendiri nih, by the way makasih loh Kak Arly udah menceritakan gitu ya dari awal seleksi sampai akhir tadi. Di antara 4 hari tadi Kak Arly cerita, menurut Kak Arly sendiri nih pengalaman yang paling berkesan atau perasaan yang paling berkesan itu apa di seleksi itu? Oke, kalau dalam rangkaian seleksi ini sebenarnya nih Kak Mai sejujurnya ya, kalau seleksi mungkin seleksi gitu ya, kayak 1 kali udah. Tapi menurutku yang sangat berkesan dan berbekas banget dalam hati adalah tim dari kota Tangerang nih ya. Ada 5 orang teman-temanku. Di sini ada Kak Mai, terus juga ada Kak Asmi, ada Kak Risa, dan ada juga Kak Fani. Nah, mereka ini suportif banget. Jadi ketika kita kan datang sebenarnya sebagai individu gitu kan. Tapi sebagai warga kota Tangerang, pemuda kota Tangerang, kita tuh punya spirit yang sama untuk menang, untuk bisa membanggakan Banten. Makanya semuanya saling support, saling mendukung banget gitu sih. Jadi menurut aku ini hal yang kayaknya nggak bisa didapetin di mana-mana gitu. Terima kasih. Iya benar banget. Jadi mungkin buat sahabat Gelanggang Dispora yang nggak tahu, saya juga termasuk salah satu temannya Kak Arly ya. Kemarin kita support gitu, kita bareng gitu kan. Dan kita memang benar-benar menyarankan kalian sih untuk ikut PPAN setiap tahunnya gitu ya. Nah, menurut Kak Arly sendiri nih mungkin ada gak sih kesan-pesan gitu untuk sahabat-sahabat Gelanggang Dispora yang ada di rumah gitu? Gimana sih mungkin buat mereka yang takut pengen coba ataupun kayak belum tahu, mungkin Kak Arly boleh kasih pesan-pesan ke mereka gitu. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya yang paling utama adalah teman-teman mau ikut program, mau bisa sukses. Tapi teman-teman harus tahu dari mana gitu kan. Kadang-kadang informasinya bingung. Tenang aja, Dispora tuh sebenarnya punya akun Instagram yang hampir setiap hari posting ya. Dan itu yang salah satunya yang membantu aku juga untuk tahu ada program seperti ini loh gitu. Makanya aku follow. Jadi menurutku teman-teman tuh harus yang pertama follow akun-akun atau channel-channel yang bisa memberikan kalian informasi gitu tentunya. Kemudian yang kedua, setelah kalian lihat informasinya, mungkin kalian bisa prepare nih kayak apa ya yang bisa saya tonjolkan dari diri saya. Jadi kenali diri sendiri gitu. Betul banget. Nah, menurut Kak Arly sendiri nih kira-kira perlu persiapan berapa lama sih untuk mempersiapkan ini semua gitu biar sahabat di rumah gitu kan kayak
kira-kira saya harus mempersiapkan segini gitu. Boleh Oke. tolong dijelaskan? Oke, thank you. Nah, sebenarnya nih teman-teman, kalau masalah persiapan, kalau kita mempersiapkan budaya, mempersiapkan apa, itu kan sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Tapi sebenarnya hal yang lebih sulit dari itu adalah mempelajari diri kita sendiri. Kayak kita tahu nggak sih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Misalnya kita udah tahu nih ya, oh ternyata saya ini pribadi yang di dekat orang lain, misalnya saya tidak mau bersosialisasi gitu. Nah, padahal kan itu sesuatu yang ternyata dibutuhkan gitu. Jadi bisa jadi kalian teman-teman tuh kalau kalian cari kelemahan dan kelebihan kalian supaya nanti ketika kalian berada di seleksi PPAN, kalian bisa menonjolkan kelebihan itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan kalian gitu. Oke, baik. Terima kasih banget nih Kak Arli hari ini udah mempersiapkan semuanya gitu ya, udah mempersiapkan waktunya juga gitu kan, memberikan waktunya untuk podcast kita. Nah, hari ini kita cukup sampai sini aja. Oke, Terima kasih siap. banyak. Untuk teman-teman di rumah Gelanggang Dispora mungkin penasaran gitu kan nanti ada apalagi sih yang ada di Dispora, mungkin kalian boleh follow Instagram Dispora Kota Tangerang gitu, ataupun nanti kalian bisa chat-chat juga mungkin ke Kak Arli, bisa lewat Instagram ataupun lewat media sosial yang lainnya. Terima kasih sahabat Gelanggang Dispora, sampai ketemu di lain waktu. Dadah.